cancel culture itu wajib banget sih kita coba aplikasikan. Nah, jangan sampai yang kayak gini udah tau viral, masih juga diundang di acara keagamaan. Kan mereka mulai berselingkuhnya di acara keagamaan kan. Nama Virgon secara mengejutkan terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Ia diduga menjadi pelaku yang membocorkan rekaman CCTV kepada istri sah Fahmi, Wardatina Mawa. Rekaman intim itu yang konon terjadi di lantai 3 kediaman Inara menjadi bukti utama yang dilaporkan Mawa ke Polda Metro Jaya. Richard Lee bahkan membacakan pesan dari Virgon yang secara terang-terangan mengancam Inara dengan bukti tersebut, seraya memutuskan membawa anak-anak mereka. Meskipun diduga melanggar privasi, Virgon justru banjir pujian dari netizen yang budiman. Publik di media sosial mendukung penuh aksinya, menganggapnya sebagai bentuk balas dendam yang cerdas dan cara ampuh agar Mawa mengetahui kebenaran. Netizen yang berbakti berasumsi Virgon memiliki akses CCTV untuk memantau anak-anaknya. Sementara itu, Fahmi membantah adanya perzinahan, bersikeras bahwa rekaman 18 Agustus itu terjadi setelah mereka menikah siri. Namun, ia tetap tidak mengetahui bagaimana rekaman itu bisa bocor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Virgon diduga yang menyebarkan dan memberikan kepada istri sah. Jadi di sini Virgon dianggap atau dicurigai bahwa Virgonlah yang telah memberikan kepada istri sah. Pertanyaannya, kenapa Virgon masih ada akses untuk melihat CCTV di situ, apalagi merekam, apalagi menyebarkan? Seandainya benar Virgon yang menyebarkan, berarti Virgon itu melihat tontonan 2 jam itu, ya, yang itu, si Virgon itu melihat, mendengar gitu kan. Tetapi kalau seandainya si Virgon memang benar tidak seperti itu dan dituduhkan seperti itu, berarti ini bisa diartikan ini fitnah yang kejam ya. Dalam kasus ini ternyata banyak sekali konspirasi yang mengejutkan ya, yang membuat netizen ini banyak bertanya-tanya dan pengen tahu. Dulu si Virgon dibulai satu Indonesia karena semua pada kasihan kepada si Nara karena merasa si Nara ini diselekuin. Sekarang si Nara ini diduga adalah orang yang merebut laki orang. Jadi ya menurut Virgon mungkin ini adalah suatu ketidakadilan karena ketika seseorang itu mau mengkritik atau mau membela diri atau menyalahkan ya atas sebuah perselingkuhan, harusnya dia bisa bikin contoh atau memberikan contoh untuk tidak ada di dalam perselingkuhan juga gitu. Yang nyebarin videonya beneran Virgon bukan ya? Guys, jadi di podcastnya Dr. Richard Lee, Insanul akhirnya buka fakta baru soal CCTV yang lagi rame itu. Dia bilang langsung kalau video yang direkam di CCTV itu asalnya dari rumah Inara. Makanya dia heran banget, kok rekaman itu bisa sampai ke orang lain ya? Terus Insanul juga ngeklaim kalau hubungan yang ada di video itu terjadi pas mereka udah nikah. Jadi menurut dia bukan hal yang melanggar. Abis itu pas Dr. Richard nanya, kok bisa videonya ada di pihak lain? Insanul bilang dia sama timnya langsung nyari tahu. Tapi dia kayak ngasih kode, katanya ada sedikit hint atau dugaan siapa yang mungkin ngasih videonya, dan itu ngarah ke Virgon. Terus dia kasih lihat satu chat Dr. Richard yang isinya gini. Saya izin baca boleh ya? Iya. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah punya bukti kamu di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya rendah. Ada berita terbaru tentang Inara Rusli ya, yaitu yang kasusnya perzinahan yang ketahuan melalui CCTV ya dengan Insan Fahmi. Jadi pengakuan terbaru dari Insan Fahmi di podcastnya Dr. Richard Lee bahwasanya dia mengaku dengan istri sahnya itu, dia mengaku dengan Inara Rusli bahwasanya dia sudah cerai dan duda. Jadi makanya dia menikah siri dengan Inara Rusli. Nah, kalau bilang kasus perzinahan berarti mereka tidak zina. Dan si Inara Rusli ini ya merasa dibohongin kan, padahal si Insan Fahmi dan istrinya itu masih sah sebagai suami istri. Wah, ini kacau nih beritanya kan. Si Insan Fahmi ini mengaku kalau dia tuh duda, makanya mereka nikah siri ya. Jadi gimana menurut kalian guys komentarnya? Inara Rusli selingkuh.
Setelah Jule, terbitlah Inara Rusli. Dan jujur ya, kalau semisal kita menormalisasi orang-orang yang kita tahu dia berdosa, tapi karena agamanya kelihatan kuat gitu ya, kita tetap mengagumi dan lain sebagainya, itu tuh nanti ya, perlahan kalian bakal lihat ya semua orang di komunitas jadinya munafik. Ini aku nggak ngomongin agama tertentu ya. Tapi balik lagi, pokoknya cancel culture itu wajib banget sih kita coba aplikasikan. Nah, jangan sampai yang kayak gini udah tau viral, masih juga diundang di acara keagamaan. Kan mereka mulai berselingkuhnya di acara keagamaan kan. Dan semoga orang makin banyak yang sadar kenapa sih akhirnya banyak orang yang keluar dari komunitas keagamaan ya. Balik lagi, gak menyebutkan agama apapun. Karena gak semua orang suka dengan kemunafikan. Orang-orang yang kita tahu di belakang kayak gimana, tapi dibalut dengan agama. Ya walaupun kita tahu semua orang tuh ada masa tobatnya ya, tapi jadiin mereka public figure dalam keagamaan lagi, itu nggak boleh harusnya. Ternyata Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah menikah siri. Jadi di dalam podcastnya Dr. Richard, dia itu mengklaim bahwa sudah menikah siri nih dengan Inara Rusli pada bulan Agustus. Dan dia juga menunjukkan bukti berupa surat pernyataan akad nikah siri nih kepada Dr. Richard. Di dalam podcastnya Dr. Richard ini, Insan juga mengaku kepada Inara bahwa ia sudah menalak Mawa dan sedang dalam proses perceraian. Dengan demikian, Inara menganggap Ihsan ini adalah duda dan sedang dalam proses perceraian final saat menikah siri ini. Nah, Mawa sendiri itu katanya baru mengetahui niat poligami Ihsan pada Oktober. Padahal pernikahan sudah terjadi di Agustus. Nah, Inara sendiri sempat merasa terjebak nih setelah mengetahui Ihsan masih berstatus suaminya Mawa. Ihsan juga mengaku bahwa pada waktu ia menyampaikan niat menikah kepada Mawa di bulan Oktober, ia masih menggunakan kata mau menikah, tapi belum menikah katanya. Ya, kalau menurut gua sih ya, ini sama aja kayak yang kemarin nih. Nikah siri dan cuman dikasih surat pernyataan doang nih. Kok mau? Dalam hati gua nih, gua bingung kok mau gitu loh. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar terbaru rekaman CCTV 2 jam yang katanya dijadikan alat bukti dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi ya. Si janda syar'i yang hilap nikah siri ya dengan suami orang karena tertipu status duda, diambil dari rumah pribadinya. Pertanyaannya, apakah rekaman itu masih bisa nggak sih dijadikan alat bukti ya? Dan pertanyaan kedua nih dari kakak ini nih, kalau pasangan bercerai, harta yang atas nama salah satu pihak itu sebenarnya punya siapa sih? Oke, sahabat channel, mari kita bahas pelan-pelan ya, biar otak tetap dingin walaupun dramanya panas. Pertama soal CCTV ya, kalau benar rekaman itu diambil dari rumah pribadi milik orang lain gitu ya, apalagi di dalam ruangan privat seperti kamar tidur, lalu dijadikan alat bukti tanpa izin si pemilik rumah, ini langsung mengundang 3 tanda tanya besar ya. Pertama soal legal standing. Nah, pengambilan bukti itu harus menghormati hak privasi ya. Kalau diambil tanpa izin, maka akan dipertanyakan legalitasnya. Jadi kita kan bukan hidup di dunia di mana bukti boleh diambil seenaknya ya, hanya karena drama sedang rame. Kedua, keabsahan alat bukti ya. Jadi dalam perkara perzinahan gitu ya, sahabat channel, bukti rekaman ya yang diperoleh secara unlawful ya, bisa dianggap tidak sah ya, atau setidaknya melemahkan nilai pembuktiannya. Hukum itu tidak bilang yang penting ketahuan gitu ya. Hukum itu harus begini, yang penting prosesnya benar. Kemudian ada potensi pelanggaran hukum lain ya, mengambil, kemudian menyimpan atau menyebarkan rekaman intim tanpa izin ya, itu bisa membuka pasal baru ya bagi orang yang mengambil atau mengedarkan. Jadi belum tentu diperiksa cuma pihak yang diduga berzina ya, yang nyolong rekaman juga bisa kena imbas. Jadi singkatnya gini, CCTV bisa dipakai sebagai bukti kalau diperoleh secara sah. Misalnya CCTV-nya memang ada di ruang publik gitu ya, bukan di rumah pribadi. Nah, kalau masuk kategori mengambil diam-diam di kamar orang ya, ya itu sudah masalah lain. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua soal harta. Jadi banyak orang yang masih salah kaprah ya. Harta yang atas nama suami berarti milik suami gitu ya. Harta yang atas nama istri ya berarti punya istri. Padahal di hukum perkawinan Indonesia ya, logikanya tidak sesederhana itu.
Nah, yang dipakai adalah konsep harta bersama atau harta gonogini. Kalau harta yang diperoleh selama perkawinan ya, maka itu harta bersama. Meskipun sertifikatnya hanya atas nama salah satu pihak, kecuali ada perjanjian perkawinan gitu ya yang memisahkan harta. Maka yang atas nama suami ya tetap harta suami. Begitu juga sebaliknya. Kalau tanpa perjanjian ya, mau sertifikat atas nama siapapun ya, tetap dibelah dua ketika bercerai, kecuali terbukti itu harta bawaan atau hibah waris pribadi sebelum pernikahan. Jadi yang diceraikan itu bukan cuma perasaan ya, hartanya juga dibelah sesuai aturan.